obat harus dijaga baik saat pembuatan maupun saat distribusi. Nah, salah satu pedoman yang digunakan dalam cara distribusi obat adalah cara distribusi obat yang baik atau biasa disingkat dengan CDOB. Nah, apa sih CDOB itu? CDOB adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Nah, CDOB ini dilakukan oleh PBF, PBF cabang, dan industri farmasi yang dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat CDOB. Nah, kenapa sih perlu adanya CDOB ini? Ternyata tujuan adanya CDOB adalah pertama, agar terlaksananya pengamanan lalu lintas obat dan penggunaan obat untuk melindungi masyarakat dari kesalahan penggunaan dan penyalahgunaan. Nah, kedua, yaitu untuk menjamin keabsahan dan mutu obat yang sampai ke konsumen adalah obat yang efektif, aman, dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, jadi obatnya itu adalah obat yang absah atau legal dan bukan obat palsu ya. Nah, ketiga, yaitu untuk menjamin penyimpanan obat aman dan sesuai dengan persyaratan termasuk selama proses transportasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada 9 aspek yang diatur dalam CDOB. Yang pertama, manajemen mutu. Yang kedua, organisasi manajemen dan personalia. Yang ketiga, bangunan dan peralatan. Yang keempat, operasional. Yang kelima, inspeksi diri. Yang keenam, keluhan, obat dan atau bahan obat, kembalian, diduga palsu, dan penarikan kembali. Yang ketujuh, transportasi. Yang kedelapan, fasilitas distribusi berdasarkan kontrak. Dan yang kesembilan, dokumentasi. Aspek yang pertama yakni manajemen mutu. Fasilitas distribusi harus memastikan bahwa mutu obat dan atau bahan obat dapat dipertahankan selama proses distribusi. Seluruh kegiatan distribusi harus ditetapkan dengan jelas, dikaji secara sistematis, dan semua tahapan kritis proses dan perubahan yang bermakna harus divalidasi dan didokumentasikan. Nah, selain itu, sistem mutu harus mencakup prinsip manajemen mutu. Selanjutnya adalah aspek organisasi, manajemen, dan personalia. Pada aspek ini diatur beberapa hal. Yang pertama, adanya personel yang cukup dan kompeten untuk melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya pada fasilitas distribusi. Nah, bagaimana caranya agar personel ini dikatakan kompeten? Yakni, personel tersebut harus memahami CDOB dan menerima pelatihan secara berkala. Terkait organisasi dan manajemen, harus ada penanggung jawab dan struktur organisasi untuk tiap bagian yang dilengkapi dengan organisasi yang jelas. Selanjutnya adalah bangunan dan peralatan. Untuk bangunan harus dirancang dan disesuaikan untuk memastikan bahwa kondisi penyimpanan yang baik dapat dipertahankan sesuai dengan good storage practice. Area penyimpanan harus dilengkapi dengan pencahayaan yang memadai untuk memungkinkan semua kegiatan distribusi dilakukan secara akurat dan aman. Dan harus tersedia prosedur tertulis dan peralatan yang sesuai untuk mengendalikan lingkungan selama penyimpanan obat dan atau bahan obat. Selanjutnya adalah operasional. Semua tindakan yang dilakukan oleh fasilitas distribusi harus memastikan bahwa identitas obat selama proses distribusi tidak hilang. Fasilitas distribusi harus menggunakan semua perangkat dan cara yang tersedia untuk memastikan bahwa sumber obat berasal dari industri farmasi yang telah memiliki izin. Nah, pada aspek operasional ini dijabarkan terkait kualifikasi pemasok, kualifikasi pelanggan, penerimaan pesanan, penyimpanan, pengambilan, pengemasan, ekspor-impor, dan pemusnahan obat. Selanjutnya adalah inspeksi diri. Nah, program inspeksi diri ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan mencakup semua aspek CDOB serta kepatuhan terhadap regulasi. Inspeksi diri harus dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan dan kepatuhan terhadap pemenuhan CDOB dan untuk bahan tindak lanjut langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Selanjutnya adalah aspek keluhan, obat dan atau bahan obat kembalian, obat dan atau bahan obat palsu, dan penarikan kembali. Nah, semua keluhan dan informasi lain tentang obat yang berpotensi rusak harus dikumpulkan, dikaji, dan diselidiki sesuai dengan prosedur tertulis. Nah, selanjutnya adalah aspek transportasi. Selama proses transportasi harus diterapkan metode transportasi yang memadai. Obat dan atau bahan obat harus diangkut dengan kondisi penyimpanan sesuai dengan informasi pada kemasan. Nah, metode transportasi yang tepat harus digunakan yang mencakup transportasi melalui darat, laut, dan udara. Adapun moda transportasi yang dipilih harus menjamin bahwa obat atau bahan obat tidak mengalami perubahan kondisi selama transportasi yang mencakup terkait mutu. Nah, aspek transportasi ini mencakup penjabaran terkait transportasi dan produk dalam transit,
kendaraan dan peralatan, kontrol selama transportasi, obat atau bahan obat dalam pengiriman, kontainer, pengemasan dan pelabelan, serta transportasi obat dengan kondisi khusus. Selanjutnya adalah aspek fasilitas distribusi berdasarkan kontrak. Nah, cakupan kegiatan kontrak antara lain dapat berupa yang pertama, kontrak antara fasilitas distribusi, yang kedua, kontrak antara fasilitas distribusi dengan pihak lain penyedia jasa seperti transportasi, kebersihan, pergudangan, dan lain-lainnya. Nah, semua kegiatan kontrak harus tertulis antara pemberi kontrak dan penerima kontrak, dan kegiatan kontrak ini harus sesuai dengan CDOP. Nah, selanjutnya adalah aspek dokumentasi. Apa sih dokumentasi itu? Dokumentasi merupakan dokumen tertulis terkait dengan distribusi dan dokumen lain yang terkait dengan pemastian mutu. Dokumentasi yang baik merupakan bagian penting dari sistem manajemen mutu. Nah, dokumentasi tertulis harus jelas untuk mencegah kesalahan dan memudahkan penelusuran apabila terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya kita masuk pada jalur distribusi obat. Nah, berikutnya adalah jalur distribusi obat secara umum. Seperti yang kita ketahui, obat ini terdiri dari beberapa golongan, yakni obat keras, obat bebas terbatas, dan golongan narkotika. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, garis merah adalah jalur distribusi obat keras, sedangkan garis kuning adalah jalur distribusi obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, masing-masing golongan obat ini memiliki jalur distribusi yang berbeda. Mari kita kupas satu persatu. Di Indonesia, distribusi obat narkotika hanya boleh dilakukan oleh PT Kimia Farma. Oleh karena itu, jalur distribusi obat narkotika dimulai dari industri farmasi Kimia Farma, kemudian ke PBF Kimia Farma, lalu ke apotek atau IFRS, dan kemudian sampailah pada pasien. Nah, selanjutnya adalah jalur distribusi obat keras. Jalur distribusi obat keras dimulai dari industri farmasi, lalu ke agen, kemudian ke PBF, lalu ke apotek atau IFRS, dan ke pasien. Nah, selanjutnya adalah jalur distribusi obat bebas terbatas. Jalur distribusi obat bebas terbatas ini dimulai dari industri farmasi, lalu ke agen, kemudian ke PBF, lalu ke apotek atau IFRS, dan toko obat berizin, yang selanjutnya barulah sampai kepada pasien. Nah, selanjutnya adalah jalur distribusi obat bebas. Jalur distribusi obat bebas dimulai dari industri farmasi, kemudian ke agen, kemudian ke PBF, lalu ke apotek, IFRS, toko obat berizin, toko kelontong, yang selanjutnya terakhir adalah pada pasien. Nah, selanjutnya adalah jalur distribusi obat tradisional. Jalur distribusi obat tradisional dimulai dari industri farmasi, kemudian ke agen, kemudian ke pengecer, dan terakhir pada konsumen. Nah, selanjutnya adalah jalur distribusi alat kesehatan. Jalur distribusi alat kesehatan dimulai dari industri alat kesehatan, kemudian ke agen PBF, lalu ke PBF, kemudian ke apotek, dan terakhir pada konsumen. Oke, demikianlah teman-teman materi CDOB kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang CDOB ya. Salam obat video, Pharmacist Learning Partner.